Halo pemirsa JBR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Ladiantri Arfiani dalam program Kominfo Newsroom. Mengawali informasi pertama pemirsa, Kementerian Perhubungan memastikan akan melayani masyarakat secara maksimal selama angkutan arus mudik Lebaran 1445 Hijriah di semua lintas moda transportasi, baik dari pemeriksaan RAM cek kendaraan angkutan hingga menyiapkan posko mudik yang akan dibuka pertanggal 3 hingga 18 April 2024 mendatang. Kementerian Perhubungan memastikan telah melakukan berbagai langkah dan upaya secara maksimal untuk melayani masyarakat selama angkutan arus mudik maupun balik Lebaran 1445 Hijriah di semua lintas moda transportasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan sebaik mungkin dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran, baik dari pemeriksaan RAM cek kendaraan angkutan, penyediaan bahan bakar minyak, serta sarana dan prasarana lainnya. Selain itu, Kemenhub juga akan terus berkoordinasi kepada lintas sektor termasuk dalam menyiapkan posko mudik yang akan dibuka pertanggal 3 hingga 18 April 2024 sehingga masyarakat yang mudik tetap dalam keadaan aman dan nyaman. Budi juga mengimbau agar masyarakat melakukan mudik lebih awal di H-5 Lebaran, karena Kemenhub memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-3 hingga H-2 Hari Raya Idul Fitri. Rem cek kita lakukan di laut, udara, kereta api, di bus, dan secara khusus kita minta kepada teman-teman di daerah-daerah melalui Kapolres untuk melakukan law enforcement bagi bis-bis atau bis wisata yang kebanyakan adalah bisnya tidak fit ya. Dan kami juga secara intens berusaha untuk mengkoordinasikan ini sehingga kita bisa mendapatkan suatu kondisi, masyarakat mendapatkan suatu informasi yang maksimal. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto menjamin keamanan masyarakat yang akan melaksanakan mudik maupun arus balik pada mudik angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Tak hanya itu pemirsa, untuk menghadapi arus mudik dan balik, pemerintah bersama TNI Polri telah membuka pos-pos keamanan dan pelayanan. Usai mengecek kesiapan angkutan Lebaran di Pelabuhan Merak bersama Kapolri dan Panglima TNI pada Senin 1 April 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto menjamin keamanan masyarakat yang akan melaksanakan mudik maupun arus balik pada mudik angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Berbagai pengamanan telah disiapkan mulai dari jalan tol, jalan nasional, hingga dermaga pelabuhan, termasuk mencegah terjadinya penumpukan di dermaga. Pada Lebaran 1445 Hijriah ini, pemerintah telah menyiapkan 3 pelabuhan di wilayah Banten untuk melayani penyeberangan pada masa angkutan Lebaran. Menghadapi arus mudik dan balik, pemerintah bersama TNI Polri telah membuka pos-pos keamanan dan pelayanan, di mana pos tersebut akan disiapkan di sepanjang jalur tol, arteri, pelabuhan bandara, stasiun, dan di titik keramaian lainnya. Semuanya sudah disiapkan, sehingga dari kesiapan yang sudah dilaksanakan ini akan menjamin keamanan para pemudik. Demikian juga kita juga sudah memikirkan apabila terjadi abnormal condition, rencana tindakan kontingensi diantaranya adalah apabila terjadi kemacetan, apa yang harus dilakukan. Tindakannya adalah dengan mencarikan jalan alternatif. Informasi lainnya pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia telah menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas untuk menghadapi mudik Lebaran 1445 Hijriah. Beberapa strategi tersebut yakni menggunakan SKB pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas, penerapan kontraflow, memaksimalkan pengawasan melalui CCTV hingga menghadirkan program mudik gratis.
Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menyebutkan setiap tahun kenaikan jumlah kendaraan lebih tinggi daripada penambahan kapasitas ruas jalan. Oleh karena itu, pada tahun 2024 ini Polri telah menyiapkan beberapa strategi rekayasa lalu lintas selama arus mudik dan balik 2024. Yang paling utama adalah menggunakan SKB pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas untuk beroperasi hingga tanggal 16 April kecuali kendaraan yang mengangkut sembako. Selanjutnya, Polri juga akan menerapkan rekayasa lantas dengan melaksanakan kegiatan kontraflow. Pertama kita menggunakan SKB dulu. SKB pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas untuk beroperasi. Dari mulai tanggal 5 April sampai dengan tanggal 16 April. Itu pemberlakuannya. Sehingga kecuali kendaraan-kendaraan yang mengangkut sembako, kemudian kendaraan-kendaraan lain yang dikecualikan. Itu yang pertama strateginya. Sehingga itu dapat mengurangi perlambatan dan volume kendaraan yang melintas, baik itu di jalan tol maupun di jalan arteri. Karena SKB ini berlaku terhadap 2 ruas jalan, baik itu jalan tol maupun jalan arteri. Untuk penyeberangan, Polri juga telah membagi jalur naik berdasarkan jenis kendaraan. Dari segi pengawasan secara elektronik, Polri juga telah menyiapkan CCTV di setiap 500 meter yang ada di jalan tol. Tak hanya itu, kepolisian juga telah melaksanakan mudik gratis dengan harapan dapat mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan. Informasi lainnya pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan peninjauan langsung kesiapan pengamanan arus mudik Idul Fitri 2024. Polri juga telah menyiapkan sejumlah antisipasi dalam menghadapi arus mudik tahun ini. Usai meninjau kesiapan arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, kesiapan strategi dan pengecekan jalur sejak dini sangatlah diperlukan untuk menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas saat momentum arus mudik dan balik Lebaran 2024. Dalam operasi ketupat tahun ini, lebih dari 155.000 personil gabungan diterjunkan dan sebanyak 5.000 lebih pos pengamanan dan layanan disiapkan. Kapolri juga memastikan akan adanya pengawalan kepada pemudik di daerah rawan kejahatan maupun kecelakaan. Pihaknya mengatakan kepolisian akan melakukan pengawalan kepada masyarakat saat melakukan perjalanan mudik di wilayah kategori rawan. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa nyaman dan aman saat melakukan perjalanan mudik. Terkait dengan kekhawatiran ataupun apabila masyarakat merasa bahwa di dalam perjalanannya khawatir di wilayah tertentu ada gangguan kejahatan, silahkan melapor ke pos-pos terdekat dan kita akan mempersiapkan pengawalan termasuk di jalur-jalur yang hanya laka lantas, jalur lintas Sumatera, karena ini menjadi bagian jalur yang juga kita persiapkan. Selain tol, tentunya juga ada jalur arteri. Semuanya saat ini tentunya sedang dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk masukan-masukan penerangan jalan yang tadi disampaikan, dan wilayah-wilayah yang potensial sering terjadi kecelakaan ini juga tentunya kita minta untuk ditambahkan rambu-rambu dan kemudian juga informasi-informasi dan sosialisasi sehingga masyarakat yang pulang betul-betul bisa merasakan perjalanan mudik yang lancar, aman, dan juga tentunya selamat sampai di tujuan masing-masing. Pemirsa, informasi lainnya akan dipandu bersama rekan kami Mona Azhari. Ini sesaat lagi, tetaplah bersama kami.